Saya satu kali di Amsterdam menjadi pengkhotbah yang penting di Amsterdam 86 Lausanne Committee of World Evangelization. Di dalam grup saya melatih 960 hamba-hamba Tuhan dari seluruh Asia dan share mendidik mereka bagaimana mempersiapkan khotbah penginjilan di dalam Billy Graham punya konferensi di Amsterdam. Selesai hari, sudah 10 hari selesai, maka pagi-pagi saya harus pergi ke satu kampung kecil dekat Amsterdam. Namanya Katwoude. Di situ Billy Graham, lalu Leighton Ford, lalu semua yayasan. Dan saya ada international consultant for the Lausanne Committee. Saya harus ikut di situ. Maka saya naik kereta sampai di Central Station, ganti kereta pergi ke kota Katwoude. Tetapi pada waktu saya sampai di stasiun itu, mendadak ada satu peristiwa yang harus menyita 2 jam, sehingga saya harus terlambat. Nah, menurut orang Barat ini tidak baik sekali, tapi saya betul-betul rasa pimpinan Tuhan. Waktu itu seorang Indonesia lagi berkhotbah, "Bertobatlah kamu orang Belanda." Diterjemahkan, "You Dutch people should repent." Lalu diterjemahkan bahasa Belanda. Saya tidak ngerti ya. Dan pendengar itu dengar 3 bahasa. Ya. Jadi kalau engkau sekarang dengar satu bahasa, kalimat kedua, kalimat ketiga, langsung terus bersinambung. Waktu itu mereka dengar khotbah musik bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris, lalu bahasa Belanda, balik lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, balik lagi bahasa Indonesia. Jadi tunggunya sama matanya goyang-goyang. Terus begini-begini, lama sekali. Dan pada dia berkhotbah, ada seorang Belanda perempuan, kira-kira umur 26 sampai 28. "Go home, go back to Indonesia." Dia teriak-teriak mengusir. Saya kira ini kenapa ya? Ini orang Indonesia yang berkhotbah, tapi orang Belanda yang mengusir. Yang lain dengar, jadi dengar 2 suara, dengar khotbah sama dengar usiran. Lalu saya dekat sama orang Belanda itu. Saya mengatakan, "Why are you so mad to this man?" Saya tidak kasih tahu, "Weh juga dari Jakarta." Saya diam-diam pakai bahasa Inggris. Saya tanya dia, "Kenapa lu marah sekali sama orang?" "Yes, I'm so mad to him. You know, we Dutch people, we do not need any more Christianity. He tried to bring back what we had thrown away to convince our countrymen." Dia orang Indonesia. Saya pikir gua juga loh ya. Tapi sudah diam-diam ya. Dia berusaha membawa agama yang kita sudah buang untuk kembali membujuk kita menjadi agama Kristen. What is Christianity? We throw it away. We do not need it. Wah, dia teriak-teriak, perempuan galak seperti itu. Saya kira tidak kalah sama perempuan Samaria ini. Cuma salah profesi begitu ya. Lalu saya mengatakan, "Oh, you don't like Christianity?" "Yes. Christianity is superstition. Christianity is already left behind. Christianity is nothing new. We do not want that." Dia ngomong. Terus saya bilang, "Oh, there must be some reason. What are you doing now? I'm still a student. Are you studying something so deep and so profound?" "Yes, I'm studying philosophy and law." Wah, perempuan belajar filsafat, belajar hukum. Lalu saya sengaja pindahkan sedikit supaya bicaranya dia sama saya jangan mengganggu orang berkhotbah, ya. Karena kira-kira 200 orang keliling di situ dan orang itu sudah minder karena dimaki-maki, disuruh pulang. Khotbahnya makin lemah, makin tidak kuat. Nah, saya bawa dia pinggir ke situ. Saya pakai psikologi. Saya tanya sama dia, "Oh, you study philosophy? That's good. It's very important. And you study law." Nah, dia mengatakan, "Do you know philosophy? Do you know?" Nantang, ya. Anak muda Belanda ini lihat, encen-encen dari apa ini? Tahu apa? Encen-encen cuma tahunya tahu campur atau begitu ya. Nah, do you know philosophy? You know? Saya bilang, "I know a little bit." Saya tahu sedikit. "How can you know?" Waduh, lu kok bisa tahu filsafat? Saya bilang, "Because I'm teaching philosophy." Saya ngajar filsafat. Dan dia mulai tanya, "Teaching philosophy? What are you teaching?" "Yuk ngajar filsafat apa?" Terus saya sengaja pakai nama Barat. Thales, Anaximander, Aristotle, Plato, dan Parmenides, semua saya sebut 30 nama. Dia melongo. Sudah melongo, dia tanya, "How long have you been studying?"
Saya bilang, how long have you studying philosophy? 2 years. Dia tanya ke beliau, how long have you been teaching? Saya bilang, not very long, only 18 years. Dia mulai rendah hati. Ya. Nah, orang itu kalau mau rendah hati, mesti ketemu orang yang betul-betul lebih ngerti dari dia. You sudah ngerti mengharapkan semua rendah hati, nah mungkin itu ya. Ya, kalau dia rendah hati. Oke, terus dia bilang, you teach philosophy, east or west? Saya bilang west and east. Ya. Ancient or now, everything. Lalu dia tanya yang paling baru, the newest one. You know logical positivism? Nah waktu itu ya tahun 80-an. Logical positivism lagi merajalela. Setelah itu eksistensialisme. Nah, saya bilang, I know a little bit. Saya tahu sedikit. How do you know? What do you know? Ini orang muda ya. Seperti kalau menganggap orang lain pintar. Dia tidak bisa tahan gitu. Kurang ajar bang itu. Tapi saya demi cinta Tuhan. Ya. Demi pendeta mesti sabar gitu ya. Sampai I know a little bit. If I am not mistaken, kalau saya tidak salah, the most important thing in logical positivism is an axiom. Ada satu dalil. And logical positivism originally driven from the positivism. From August Comte and then Ayer and then Wittgenstein. Oh yeah, you are right. Kamu betul. Saya mengatakan memang betul dari dulu. Baru lu puji baru betul. Dan saya mengatakan the axiom, the most important principle is anything which cannot be verified in the laboratory does not exist. Yes, exactly. Dia senang. Dia baru tahu kalau gua tahu apa yang dia tahu. Tapi dia belum tahu kalau yang gua tahu banyak yang dia belum tahu. Ya. Dia cuma tahu gua tahu yang dia tahu. Tidak tahu kalau gua tahu yang dia tak tahu. Nah, dia ngomong, you're right. Nah, that is the axiom. Anything which cannot be verified in the laboratory does not exist. Barang apa saja yang tidak bisa dibuktikan di dalam laboratorium itu tidak ada. Saya sekarang tanya ya, kamu cinta suamimu? Coba cintamu taruh di laboratorium. Buktikan untuk saya. Bisa gak? Kalau gini, lu gak cinta suami. Setelah dia setuju apa yang saya katakan. And do you know that this theory itself had never been verified in laboratory. Itu murid daripada Universitas Leiden yang terkenal di dunia. Filsafatnya tinggi sekali. Lalu saya sengaja kerjain dia. Lu anak muda yang kurang ajar sama orang tua. Lu kira orang tua goblok-goblok. Ada juga yang goblok, ini enggak lu. Lalu saya tanya, do you know that theory itself had never been verified in laboratory? Dia pikir 2 detik. That it makes sense. But I never thought about it. Saya tidak pernah pikir sampai ke situ. Teori ini sendiri mengatakan apa saja yang tidak bisa dibuktikan oleh laboratorium. Tidak ada. Teori ini tidak pernah dibuktikan di laboratorium. Ya, you are right. I've never thought about that. Nah, sekarang kesempatan saya nyerang dia. So you should better think more and more. Do not speak too fast. Christianity cannot be verified in laboratory. But when you get old, you think over and over, you will know some truth is in Christianity. Dia mengatakan, okay, it might be. Itu mungkin. Kalau begini, dia sudah rasa cukup. But now I have to go. My schedule, I have to go. Thank you very much for reminding me about the shortage of the theory of logical positivism. Dia sudah menyerendati jabat tangan. Lalu bye-bye. Tadi kayak singa, sekarang kayak apa itu? Kayak marmut. Waktu dia bilang bye-bye, dia mau pergi. Mukanya senyum sama saya. Matanya melotot itu. Yang khotbah di situ. Sesudah itu dia pergi. Bye-bye. Lalu saya datang ke situ. Bolehkah saya pinjam mikrofon? Saya mau khotbah. Itu lihat. Encik ini mau apa ini? Siapa kamu? Saya kasih tanda. Speaker of Lausanne Committee. Lausanne World Congress on Evangelism.
Ini pembicara dari Bill Graham punya kongres. Oh, you can. Lalu kasih saya mikrofonnya. Saudara kasih saya khotbah kira-kira 3 khotbah yang penting di dalam lebih dari 45 menit. Langsung bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam Belanda. Sesuai orang makin banyak Amsterdam di muka stasiun sentral. Ratusan orang kumpul di sini. Saat itu ada seorang dari Southern Baptist Convention yang namanya Glenn Shepherd. Orang itu akhirnya pernah ke Indonesia dan ketemu saya. Dia terus menganggukkan kepala. This is the man. This is man who should say something like this in this place so secular. Saudara, nah waktu itu saya terpaksa harus tunda 2 jam. Tidak bisa ikut kongres. Karena apa? Ditunda karena pimpinan Tuhan.